Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada mata kuliah konsep dasar IPA lanjut pertemuan ke-14, yaitu pada materi air. Konsep dasar IPA lanjut ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada semester genap, di mana sebelumnya para mahasiswa ini telah lulus pada mata kuliah prasyarat yaitu konsep dasar IPA. Langsung saja, untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengkaji pola dan sifat zat, energi, serta gerak. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji struktur bumi dan alam semesta melalui berbagai metodologi IPA. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji hubungan IPA dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dari perkuliahan ini spesifik ke materinya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian air, kemudian menguraikan komposisi air, menjelaskan sifat-sifat air, menganalisis kriteria air bersih serta manfaat air bagi kehidupan, kemudian menjelaskan daur air, baik yang pendek, sedang, maupun panjang, serta menganalisis pencemaran air dan cara menanggulangi maupun cara mengatasinya. Yang terakhir adalah merancang percobaan terkait sifat-sifat air, hujan, dan sejenisnya. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Seberapa pentingkah materi ini untuk dipelajari? Jadi materi ini sangat penting untuk dipelajari karena air merupakan zat yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Pada tubuh manusia, jika itu perempuan atau wanita, 60%-nya terdiri dari air. Dan apabila itu laki-laki, maka 65%-nya terdiri dari air. Komponen darah, 94%-nya adalah air, yaitu pada plasma darah. Di mana plasma darah itu merupakan komponen darah tempat terlarutnya eritrosit, trombosit, leukosit, maupun nutrisi-nutrisi lain yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh, baik nutrisi maupun oksigen, dia terlalu dalam darah yang mayoritas atau komponen utamanya adalah air. Selanjutnya pada paru-paru, 85% terdiri dari air. Pada ginjal, 63%-nya adalah air. Pada otak, 83%-nya adalah air. Kemudian pada mata, 95% adalah air. Pada jantung, 75% adalah air. Demikian pula pada otot, 75%-nya juga adalah air. Ketika kita berbicara mengenai IPA, kita tidak hanya berbicara mengenai tubuh kita sendiri, akan tapi kita juga berbicara tentang interaksi, tentang habitat, tentang bagaimana kita hidup dalam suatu tempat, utamanya adalah di bumi. Untuk bumi, mayoritas atau komponennya, dia lebih banyak terdiri dari air dibandingkan dengan daratannya. Di mana air itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu air laut atau ocean water, kemudian ada air tawar atau fresh water. Untuk air laut, dia 97%. Jadi, dua komponen tadi antara air laut dan air tawar, 97% dari air adalah air laut. Kemudian 3%-nya adalah air tawar, di mana air tawar ini 70%-nya terdiri dari glasier atau es yang ada di kutub. Kemudian 29% adalah mata air di bawah tanah atau underground. Kemudian yang 1% adalah sungai dan danau. Kita mulai masuk ke komponen atau bagian pertama dari pembahasan kita pada topik air ini. Kita mulai dari pengertian air. Menurut para ahli, di sini saya mencantumkan ada 6 ahli. Yang pertama, Sitanala Arsyad menyebutkan bahwa air adalah senyawa gabungan antara 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen menjadi H2O. Mohon maaf, di sini ada salah ketik sedikit. Berdasarkan pengertian menurut para ahli, kita bisa menarik beberapa kesimpulan, beberapa poin penting dari berbagai sudut pandang. Di antaranya yang pertama adalah air merupakan senyawa yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, di mana senyawa ini sangat penting bagi kehidupan kita,
maupun kehidupan mikroorganisme lain. Mengapa? Karena air merupakan komponen yang esensial dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik itu untuk memenuhi kebutuhannya, untuk melarutkan nutrisi dan oksigen di dalam tubuh yang akhirnya diedarkan ke seluruh jaringan, kemudian sebagai tempat hidup, kemudian juga sebagai salah satu sumber energi yang apabila kita bisa mengelolanya akan menjadi sumber energi yang bisa dikatakan sangat besar dan tidak ada habisnya. Selanjutnya untuk komposisi air, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kita lanjutkan. Selanjutnya untuk sifat-sifat air. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dari sifat-sifat air atau penjelasan lebih lanjut dari sifat-sifat air. Yang pertama adalah air dapat berubah wujudnya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa air pada fase padat ini, dia bisa menjadi cair jika diletakkan pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian, air ini bisa menjadi padat atau istilahnya membeku jika dia diletakkan atau dia ditempatkan pada suhu di bawah 0 derajat, yang dinamakan dengan membeku. Kemudian dari cair ini bisa menjadi gas yang disebut menguap apabila dipanaskan. Dan dari gas ini bisa menjadi cair atau dia akan mengembun jika mendapatkan suhu yang lebih rendah atau istilah lainnya kondensasi. Prinsip inilah yang akan digunakan pada siklus air. Untuk sifat yang kedua adalah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah air terjun ini. Air ini bisa naik ke atas apabila diberi perlakuan atau diberi gaya tertentu, diberi tekanan tertentu, misalnya dengan memompa. Misalnya lagi dengan penerapan teknologi lain yang memungkinkan air bergerak dari bawah ke atas. Selanjutnya, terkait dengan kapilaritas air. Jadi, pada satu sisi ini kita masukkan ke dalam air, sisi yang lainnya di luar gelas yang berisi air. Lama-kelamaan air akan merambat, kemudian dia akan keluar melalui kain yang dicelupkan ini, karena kain ini memiliki daya kapilaritas. Nah, walaupun daya kapilaritas pada kain ini ada, jika air tidak memiliki daya kapilaritas, atau air tidak memiliki kemampuan untuk diserap pori-pori, maka dia juga tidak akan bisa keluar menjadi seperti ini. Yang selanjutnya adalah air permukaannya datar apabila dia tenang. Nah, walaupun posisi botol yang di sini dimiring-miringkan, diubah-ubah, tapi air tidak akan bergejolak karena dia pada posisi tenang. Lain, kita lanjutkan untuk sifat air yang selanjutnya, yaitu air memiliki massa. Sebagai contohnya, di sini diketahui bahwa massa air misalnya 120 gram dengan volume 60 cm3. Kemudian ditanyakan massa jenis airnya berapa. Maka kita tuliskan bahwa rumus massa jenis adalah Rho M per V, di mana Rho atau massa jenis air adalah 120 gram per 60 cm3, sehingga Rho sama dengan 2 gram per cm3. Dari rumus ini, kita sudah bisa tahu bahwa sifat air yang pertama adalah dia memiliki massa, sedangkan yang kedua adalah dia memiliki volume. Ketika dia memiliki volume, berarti air itu menempati ruangan. Kenapa dikatakan kalau memiliki volume air menempati ruangan? Karena dia bisa diukur volumenya jika dia menempati ruangan tertentu. Misalnya, dia menempati gelas. Kita bisa ukur volumenya berapa mili karena dia menempati ruang gelas. Atau ketika dia misalnya menempati kaleng, kita bisa ukur berapa mili dengan misalnya menentukan volume kaleng yang berbentuk tabung melalui menghitung dengan memasukkannya ke dalam rumus. Yang selanjutnya ini masih berhubungan, yaitu air menempati ruang dan bentuk air sesuai dengan bentuk ruang yang ditempatinya. Selanjutnya adalah air melarutkan berbagai zat. Ini sebagai ilustrasi saja bahwa air mampu melarutkan zat A, B, C, D, tapi dia misalnya tidak bisa melarutkan zat E. Mengapa? Karena ada sifat tertentu yang menyebabkan zat tersebut tidak dapat larut di dalam air. Contohnya minyak. Kemudian contoh lainnya misalnya pasir. Mengapa pasir tidak bisa larut di dalam air? Oh, karena dia fisiknya, substansinya terlalu besar.
sehingga air sulit untuk melarutkannya. Mengapa tanah bisa larut di dalam air? Oh, karena material atau partikel tanah itu adalah kecil atau lembut. Jadi, dia bisa larut ke dalam air. Yang selanjutnya adalah air menekan ke segala arah. Dari sini dapat kita ketahui bahwa air menekan ke segala arah. Jika pada bagian sini kita berikan lubang, maka dia juga akan keluar. Jika kita berikan lubang di sebelah sini, maka dia juga akan keluar melalui sini. Akan tetapi, semakin ke dalam atau semakin ke bawah dari permukaan air ini, maka tekanannya akan semakin besar, ditunjukkan dengan pancuran air yang semakin jauh. Kemudian masuk pada materi berikutnya, kita akan membahas mengenai manfaat air bagi kehidupan. Jadi fungsi yang paling utama yang dimiliki oleh air dalam menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup adalah sebagai pengisi cairan di dalam tubuh. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa jika perempuan maka 60%-nya adalah air, dan jika dia laki-laki maka 65%-nya adalah air. Maka dari itu, makhluk hidup meminum air. Selain digunakan untuk minum, air juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Jika kita membicarakan mengenai kebermanfaatan air dari air ini, maka tidak akan ada habisnya, karena manfaat airnya akan ada terus, akan berkesinambungan, akan saling berantai. Hal ini karena air memang sangat dibutuhkan dan sangat penting di bumi. Kemudian ada pun berbagai macam manfaat air yang dapat kita rasakan dalam aktivitas sehari-hari, antara lain, yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Jika cairan ini kurang atau cairan dalam tubuh kita ini kurang, maka kita akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu ada tingkatannya, ada dehidrasi ringan, sedang, kemudian berat. Kalau dehidrasi ringan, tubuh akan mengirimkan kode. Maka kodenya seperti apa? Kodenya kita akan merasa haus. Kemudian jika dehidrasi sedang seperti apa? Jika dehidrasi berat seperti apa? Nah, pada dehidrasi berat ini biasanya kita sudah tidak akan merasakan haus, tapi tubuh kita akan langsung lemas. Kehilangan cairan secara banyak atau yang menyebabkan dia dehidrasi berat, ini biasanya bukan melalui aktivitas, tapi misalnya karena sakit, karena muntaber, atau karena dia muntah, karena dia diare, maka dia bisa kehilangan cairan tubuh secara besar-besaran. Kemudian untuk menyegarkan badan, membantu pekerjaan rumah sehari-hari, yang ini saya rasa sudah sangat jelas, tidak perlu saya sebutkan, membantu pekerjaan sehari-hari itu seperti apa, kemudian membersihkan badan, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kelestarian lingkungan, membantu kesuksesan bercocok tanam, dan melancarkan perekonomian masyarakat. Kenapa kok air bisa melancarkan perekonomian masyarakat? Karena dengan adanya air, maka kebutuhan untuk bercocok tanam ada. Ketika bercocok tanam lancar, sukses, maka kebutuhan pangan tercukupi. Kemudian lagi, ketika sumber air melimpah, maka masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai sumber energi, misalnya sebagai pembangkit listrik tenaga air, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini ada informasi tambahan terkait manfaat minum air putih untuk tubuh, bisa kita bahas lebih lanjut pada perkuliahan di Elena. Nah, kriteria air bersih. Di sini ada beberapa kriteria air bersih. Di antaranya, jernih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, memiliki suhu yang normal, pH netral, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan dan tidak berbahaya, kemudian bebas dari bakteri atau mikroorganisme. Jadi ini adalah kriteria air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Jadi selain dari komponen kimianya, misalnya pH, kemudian juga kita harus cek juga dari komponen biologinya. Apakah dia mengandung bakteri, misalnya ada sumur tertentu yang telah tercemar E. coli atau Entomobacter, dia akan tetap jernih. Dia tidak akan berbau, dia tidak akan berasa. Akan tetapi ketika dia di tes lab, maka akan terdapat bakteri E. coli atau Entomobacter itu yang sangat berbahaya atau beracun bagi tubuh, salah satunya bisa menyebabkan keracunan atau diare. Nah, kriteria air bersih ini secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan higien sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum. Di sini ada
pengertian dari DO, BOD, dan COD. DO merupakan dissolved oxygen atau oxygen demand, adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Jika oksigen ini terlarut, jika oksigen yang terlarut di dalam air ini cukup, maka organisme hidup di air berarti juga akan cukup kebutuhan oksigennya. Yang kedua adalah BOD atau Biological Oxygen Demand, yaitu jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Kemudian COD atau Chemical Oxygen Demand, yaitu jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Hubungannya apa? DO, BOD, dan COD ini kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, jadi pengaruh dan peran DO, BOD, dan COD. Jika nilai DO pada air semakin tinggi, maka kualitas air akan semakin baik. Dan pada umumnya, pada suhu 20 derajat Celcius, tingkat DO maksimal adalah 9 ppm part per million atau setara dengan miligram per liter. Berbeda dengan DO, jika BOD semakin tinggi, maka semakin buruk kualitas air dan akan menurunkan nilai DO, dikarenakan banyaknya kandungan mikroorganisme pada air. Berikut tabel dari level BOD pada air. Jadi saya jelaskan ya, terkait DO dan BOD. DO adalah oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, BOD adalah jumlah oksigen yang diperlukan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Jika BOD semakin tinggi, berarti mikroorganisme yang menguraikan semakin banyak. Ketika mikroorganisme yang menguraikan semakin banyak, maka unsur organik tadi akan diuraikan menjadi senyawa lain, menjadi unsur lain. Ketika sudah diuraikan menjadi unsur lain, berarti kandungan organik dalam air itu akan turun, yang juga akan berpengaruh terhadap DO. Karena ketika BOD ini tinggi, mikroorganisme banyak, mikroorganisme tersebut akan menggunakan DO atau oksigen yang terlarut, sehingga pada akhirnya DO akan semakin turun. Nah, untuk tabelnya bisa dicermati pada antara level hijau, kuning, orange, sampai ke merah. Jika level merah ini, nilai BOD-nya lebih dari 100, masuknya ke sangat buruk atau tercemar. Sedangkan untuk nilai COD, nilainya akan berbanding terbalik dengan OD atau DO, Oxygen Demand. Untuk cara pengukuran, bisa menggunakan metode sampling untuk BOD, sedangkan untuk DO bisa menggunakan metode titrasi dan juga bisa menggunakan metode elektrokimia. Untuk metode-metode ini seperti apa, akan kita bahas lebih lanjut melalui Elena atau melalui perkuliahan daring dengan media yang lain. Untuk video atau pengantar pada materi air, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.